Dia juga berkata tentang sabar, "Mana la 'abdun syai'an min jismil khairi min nabiyyin aw ghairi illa bis sabri." Tidaklah seorang hamba meraih sesuatu dari jasmani kebaikan, baik dari seorang nabi atau selainnya, melainkan dengan kesabaran. Artinya kalau seseorang sudah bisa mendapatkan sabar dalam hidupnya, ada ujian dari hal yang kecil sampai yang besar, dia bisa menerimanya sambil tetap dia ikhtiar mencari jalan keluar tanpa menyalahkan apapun yang ada di sekitarnya, terus sangka baik dengan Tuhannya, maka itu adalah warisan terbaik yang didapatkan dari seorang mukmin dari para nabi-nabi. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri bersabar luar biasa. Ini pernah kita jelaskan ya, kondisi beliau. Tidak ada orang yang lebih sabar daripada Nabi Muhammad SAW. Di masa hidup beliau, istrinya meninggal. Beliau punya 7 orang anak, 6 orang anaknya meninggal di masa hidup beliau. Ya, 3 laki-laki dan 3 perempuan meninggal semua di masa hidup beliau. Tinggal 1 yang masih hidup, itu Fatimah, meninggal setahun setelah Nabi SAW meninggal. Ya. Tapi Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 anak laki-laki meninggal semua. Kemudian ada Ummu Kalthum, Ruqayyah dan Zainab meninggal juga di masa hidup beliau. Di fase Mekah beliau terkenal orang yang sangat jujur dan terpercaya. Tapi orang-orang Mekah setelah beliau dinobatkan jadi nabi dengan kondisi jalur nasabnya sangat mulia, beliau termasuk tokoh yang terkenal di Mekah dengan kejujuran dan amanahnya, seorang pengusaha yang berhasil, jalur nasabnya terkenal. Tapi begitu jadi nabi dihina-hina, penyihir, penyamun, pembohong. Tapi beliau bersabar melaluinya, gitu kan, sampai waktu beliau sudah 10 tahun berdakwah di Mekah, tiap hari ngajak mereka menyembah Allah, nggak boleh menyembah patung-patung, ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Tetap saja Nabi SAW ditolak dakwanya. Dan siapapun yang bertanya tentang Nabi Muhammad SAW, kalau ibu hidup di masa itu, di fase Mekah, ibu datang ke Mekah nih, mana itu orang yang namanya Muhammad ngaku Nabi? Ibu langsung digebukin di masa itu. Hartanya ibu langsung disita oleh orang-orang Quraisy. Jadi nggak ada orang yang berani bertanya, betul-betul terisolasi. 10 tahun Nabi berdakwah, ditolak oleh keluarganya sendiri, dan yang paling keras menolak Abu Lahab, itu pamannya Nabi, paman kandungnya. Dan anak Abu Lahab laki-laki menikah dengan anak perempuannya Nabi. Lalu waktu Nabi dinobatkan jadi Nabi dan mendakwakan Islam, Abu Lahab suruh ceraikan anaknya Nabi. Anak Nabi jadi janda, akhirnya dinikahi oleh Utsman bin Affan, itu karena diceraikan oleh anaknya Abu Lahab. Abu Lahab sama istrinya itu dalam surah An-Masad digambarkan, kalau jalan di jalan Mekah dia bawa serabut-serabut dari ranting-ranting yang kering. Itu zaman dulu orang siapkan untuk bahan bakar, biasanya mudah terbakar kan. Nah itu dia taruh di lehernya, ya. Kemudian ditaruh di jalan-jalan lalu dibakar untuk menghalangi Nabi jalan. Luar biasa kebencian mereka gitu. Padahal Nabi cuma menyampaikan agama. Nabi lagi sholat di Mekah, di Ka'bah, diinjak batang lehernya. Ada yang dituangkan kotoran unta gitu kan. Sampai mereka pernah mau bunuh Nabi, Abu Bakar datang, Abu Bakar membela Nabi lah sambil mengatakan, apakah kalian mau membunuh seseorang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Setelah 10 tahun berdakwah, beliau cari lokasi mana nih selain Mekah. Pergi ke Taif. Taif kalau sekarang aja naik kendaraan 1 jam. Zaman itu Nabi jalan kaki sampai ke sana. Tiba di sana ditolak dakwanya. Tidak sampai ditolak saja. Pemimpin-pemimpin yang berkuasa di Taif mengatakan pada kaumnya, masyarakat Taif, setiap kali Muhammad angkat kaki lempar. Yang diturunkan dilempar juga. Jadi Nabi lagi angkat kaki kanan itu dilempari sama batu, dan begitu turun kaki kirinya dilempar dengan batu juga. Jadi yang naik sama yang di bawah ini dua-duanya dilemparin batu sampai berdarah-darah. Lalu diusir Nabi SAW dari kota Taif, ditutup pintu gerbang. Bagaimana perasaan beliau pada saat itu ya? Kadang-kadang kalau saya renungin, kalau hanya sekedar orang jelek-jelekin dakwah, orang jelek-jelekin potongan ceramah, itu kecil sekali dibandingkan dengan bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau duduk di bawah sebuah pohon. Ibu bisa bayangkan bagaimana sabarnya beliau dalam berdakwah. Kedatangan, langsung beliau berdoa begini, mengatakan, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku? Ke musuh yang tidak jelas, gitu kan? Karena orang Quraisy musuh. Mereka bisa membunuh, bisa juga membebaskan gitu. Atau ke masa depan yang belum pasti. Tapi kalau engkau tidak peduli ya, kalau engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli, aku akan tetap berdakwah.
Waktu itu Allah datangkan Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat khusus yang mengurus semua gunung di muka bumi. Sambil Jibril mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu telah mendengar apa yang kau sampaikan dan diizinkan kamu untuk berbicara dengan malaikat penjaga gunung ini. Ini ada bersamaku sekarang yang urus semua gunung di muka bumi dia. Perintahkan saja. Tinggal kamu bilang, dia akan menyatukan gunung-gunung antara Mekah sama Taif ini. Habis semua kota ini. Dan dakwamu tepat akan tersebar. Kalau kita mungkin dengan sebatas kemampuan kita dalam sabar yang sangat sederhana gitu ya, mungkin kita kesempatan nih, saya udah bersabar kok, udah dilemparin batu, udah ditolak, mereka caci maki, mereka anggap penyihir, penyamun, segala macam, ya udah, sudah hancurin aja kota ini, toh juga dakwah akan nyebar. Tapi Nabi bilang tidak, karena Jibril kasih pilihan yang kedua, atau kamu bersabar dan dakwamu akan nyebar. Dia mengatakan saya bersabar dan saya berharap dari keturunan mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Dari Abu Jahal yang terkenal dengan Fir'aunnya umat ini, itu ada Ikrimah bin Abi Jahal yang beriman dan mati syahid di perang Yarmuk. Dari Al-As bin Wa'il lahir Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan kecerdikannya dan kecerdasannya dalam mengatur strategi perang. Dari Al-Walid bin Mughirah lahir Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia luar biasa. Dari Umayyah bin Khalaf lahir Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Itu orang-orang beriman pada Allah. Jadi keturunan mereka ini semuanya akhirnya beriman kepada Allah SWT karena kesabaran Nabi SAW. Setelah pindah ke Madinah menjadi raja, pada saat itu berkuasa, punya kekuatan, masih disakiti oleh orang munafik. Setiap kali Nabi SAW sampaikan sebuah hukum, mereka pasti tolak, mereka pasti sanggah, sampai menjelang Nabi SAW meninggal. Kalau ibu pernah dengar perang terakhirnya Nabi namanya perang Tabuk ya, itu 30.000 orang sahabat keluar bersama Nabi untuk mengepung lokasi bentengnya orang-orang Romawi. Itu tuh ada raja mereka namanya Heraklius. Heraklius ini sempat masuk Islam tapi dia murtad. Maka Nabi SAW mengepung benteng dia, lalu dia berkata pada prajuritnya, waktu itu dia punya sekitar 200 sampai 250.000 personel perang. Nabi cuma 30.000 orang. Dia bilang, ini yang di depan benteng kita seorang Nabi. Saya tahu betul Nabi. Semua ciri kenabian dalam kitab Injil ada pada dia. Kalau kita keluar melawan, pasti kita kalah. Tidak usah lawan dia. Maka mereka tidak keluar. Nabi mengepung lokasi itu beberapa hari. Setelah melihat mereka tidak mau berperang, Nabi pulang. Nah waktu pulang ini banyak orang-orang munafik yang berusaha mencelakakan Nabi. Ada yang mau membunuh Nabi gitu kan, ada yang berusaha mencari-cari kesalahan Nabi, apa yang Nabi sampaikan di karang-karang lah, dibuat segala macam rekayasa sampai Nabi pernah kehilangan unta. Terus Nabi bilang, saya kehilangan unta, coba kalian cari unta saya di mana. Ada orang munafik begitu dengar itu langsung bilang begini, ini kayak mengaku sebagai Nabi, masa untanya aja hilang dia nggak tahu. Terus Jibril sampaikan itu ke Nabi. Kebetulan yang sebutkan ada di kemah sebelah, Nabi di kemah yang sebelahnya lagi. Terus pemilik kemah yang ada orang munafik itu yang ngomong, ini kayak mengaku Nabi, unta aja hilang dia tidak tahu. Itu kebetulan pemilik kemahnya lagi ada sama Nabi. Dia nggak tahu siapa yang ucapin nih. Maka Nabi bilang, ada di antara kalian yang mengatakan, Nabi cuma bilang begitu. Padahal Nabi tahu siapa orangnya. Nabi bilang, ada di antara kalian yang mengatakan, ini kayak mengaku sebagai Nabi, masa untanya aja hilang dia nggak tahu. Lalu Nabi bilang, ketahuilah aku adalah manusia biasa. Aku nggak tahu memang. Tapi sekarang Allah memberitahukan wahyu, kalau untaku ada di lembah ini, terikat tali kekangannya di pohon ini, ambillah. Lalu sahabat ke sana menemukan unta itu ada. Maka orang yang pemilik kemah yang ada orang munafik ini, dia keluar, pulang kembali ke tendanya. Lalu dia bilang sama teman-teman di sana, tadi ada sedikit yang agak unik karena Nabi bilang, kenapa ya? Ada orang yang pada saat saya mengatakan unta saya hilang carilah, dia mengatakan ini kayak mengaku Nabi, masa untanya aja hilang dia tidak tahu. Terus Nabi akhirnya mengatakan telah turun wahyu menyampaikan kalau memang saya adalah manusia biasa saya tidak tahu, dan sekarang sudah ada informasi unta saya di lembah ini terikat tali kakangnya di pohon itu, maka ambillah. Maka kami temukan. Lalu orang-orang di kemahnya dia bilang, yang ngomong itu ini orangnya, ini orang munafik yang ada di situ. Maka yang punya tenda tuh marah terus digebukin si munafik tadi. Tapi ini saya cerita sudah tahun terakhir, itu tahun ke-9 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Artinya sampai menjelang Nabi SAW meninggal dunia, itu masih disakitin oleh orang-orang gitu. Tapi beliau bersabar.
Ya, kalau Nabi saja paling sempurna akhlaknya, paling sempurna imannya, paling sempurna amal solehnya, diampuni dosa-dosanya bisa seperti ini, apalagi kita. Akan ada saja orang yang datang sebagai ujian untuk kita, dan solusinya adalah sabar, gitu ya.